kawasan Lincoln Memorial. Inilah dunia kita bersama saya Raffi Hidayat dan saya Retno Budianto. Nah pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk merayakan Hari Presiden Amerika Serikat atau President's Day yang jatuh pada setiap hari Senin ketiga bulan Februari. Ya, ini memang dirayakan untuk memperingati hari lahirnya sejumlah presiden besar Amerika seperti Abraham Lincoln yang memorialnya ada di belakang kita. Ya. Dan juga George Washington, presiden pertama Amerika Serikat. Tapi ini ramai sekali ya. Iya. Katanya ada sekitar 6 juta pengunjung yang datang ke Lincoln Memorial ini setiap tahun. Iya. Jadi anak-anak kecil yang muda-muda di sini masih bisa terus belajar dari para pendahulu-pendahulu. Jadi legasinya terus mengalir. Iya. Tapi kalau presiden yang telah meninggal yang besar itu ada monumennya, rumahnya didatangi. Bisa juga kita datang ke rumahnya. Tapi bagi presiden yang masih hidup tapi tidak menjabat lagi, ngapain? Apakah mereka nganggur? Enggak dong, tentu enggak. Justru malah mereka punya semacam tradisi yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, Raffi. Dan itu terus berjalan sampai sekarang. Kita liputannya. Setelah meninggalkan Gedung Putih Januari 2009, mantan Presiden George W. Bush seolah lenyap dari peredaran. Namun sebenarnya ia tetap melakukan tugas-tugas layanan masyarakat, seperti menjadi relawan untuk renovasi klinik kanker di Zambia. Memang tak banyak yang tahu. I hope you don't see much of it because I don't want to be in the news. In other words, I believe that quiet service is the best kind of service. Mantan Presiden Amerika sangat berpotensi menarik perhatian publik terhadap isu kemanusiaan. Karenanya Presiden Barack Obama merangkul Bush dan Bill Clinton dalam penggalangan dana korban gempa Haiti 2010. On behalf of the American people, I want to thank both of you for returning to service and leading this urgent mission. Pengabdian pasca masa jabatan memang sudah menjadi tradisi mantan Presiden Amerika. Namun ini sering terjadi karena keterbatasan pilihan. If you've been president, you know how limited the role of a former president in any sort of institutional way should be. Tak heran pilihan umumnya jatuh pada tugas-tugas kemanusiaan. Bill Clinton dan George Herbert Bush bersatu untuk membantu Indonesia pasca tragedi tsunami 2004. Lalu setahun kemudian kembali menggalang dana untuk korban badai Katrina di negara bagian Louisiana. Bill Clinton aktif menjalankan berbagai tugas kemanusiaan skala internasional lewat yayasannya Clinton Global Initiative yang banyak mendapat sorotan. Sementara George Bush Senior memilih untuk lebih low profile, menangani isu-isu yang lebih mengena di hatinya. But it was a relatively passive post-presidency. Of course, the most significant chapter in his post-presidency was when he became the father of the President of the United States. Kehidupan pasca menjabat presiden telah banyak berubah. Sebelum 1958, mantan Presiden Amerika tidak mendapat pensiun, apalagi kantor, staf, atau tunjangan lainnya. I think in many ways, the post-presidential activities of our former presidents are more reflective of their character than their years in office, which tend to be more insular in nature. Namun bagi Jimmy Carter, ketertarikannya kini tidaklah berbeda dari saat masih menjabat, yaitu isu HAM dan demokrasi. I would say, and I think my wife would agree, that the time that we've spent since the White House has been the most exciting and productive and adventurous and unpredictable and gratifying time. Masa pensiun akan membawa makna berbeda, bahkan fungsi yang lebih besar bagi para mantan Presiden Amerika Serikat. Dari Washington DC, tim VOA. Judged by the color of their skin, but by the content of their character. Nah, di tanggal Lincoln Memorial yang diresmikan pada tahun 1922 inilah berbagai peristiwa penting Amerika terjadi. Ya, salah satunya adalah yang pemirsa mungkin juga sudah familiar, yaitu pidato Dr. Martin Luther King Jr. Ini pahlawan pembebasan hak-hak sipil Amerika Serikat. Beliau berpidato pada tahun 1963. Pidatonya terkenal sekali, yaitu I have a dream. Dan di belakang saat ini sejumlah anak-anak sekolah dasar yang tadi pemirsa juga lihat menyampaikan, mengulang-ulang pernyataan tersebut. Ini sebagai bentuk penghargaan ya, rasa terima kasih mereka terhadap jasa-jasa Dr. King. Nah, bicara soal Dr. King ini, mungkin dulu Dr. King dan March on Washington sendiri hanya menuntut agar adanya kebebasan terhadap warga kulit hitam untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun ternyata bisa kita lihat sekarang, mimpi Dr. King
terwujud lebih daripada mungkin yang diharapkan. Ada Presiden Amerika berkulit hitam, itu Barack Obama sendiri dikenal sebagai salah satu orang yang sangat mengagumi jasa-jasa Dr. King, dan bahkan pada setiap bulan Januari, yaitu pada MLK Day, Martin Luther King Jr. Day, ini beliau Presiden Obama menganjurkan agar warga Amerika itu melakukan kerja bakti sosial. Kita lihat liputannya. Dengan menjadi relawan di Capital Area Food Bank, Stephanie ikut memerangi kelaparan. So much depression and so many people are struggling with hard economic times and other issues, and giving of yourself just a little bit of time helping other people really lifts your spirit. Stephanie termasuk dalam 18.000 relawan yang membantu di sini, membagikan makanan kepada 500 juta anak, manula dan warga yang kurang mampu di ibu kota. Kehadiran relawan juga membantu mengurangi beban operasional bank makanan ini lebih dari $2 juta per tahun. We work with people every single day of the week. Whether the sorting of food that comes in and donations is sort of our bread and butter. That's where we work with most of our volunteers. Perayaan Hari Martin Luther King Jr., tokoh pergerakan hak sipil di Amerika yang jatuh pada Senin ketiga Januari, umumnya ditandai dengan himbauan Presiden agar warga ikut dalam proyek bakti sosial. To remind America of the fierce urgency of now. Ini salah satu bentuk penghormatan terhadap Dr. King. Sebelum terbunuh tahun 1968, ia menyelenggarakan proyek Poor People's Campaign yang berupaya mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di berbagai wilayah Amerika. But we absolutely need individuals and civil society to join in the fight because it's a big problem, and really when we all pull together, that's when we're most likely to be able to end hunger. Perkumpulan mahasiswi Delta Sigma Theta termasuk yang punya tradisi bakti sosial terlama sepanjang sejarah. Selama seabad terakhir, organisasi perempuan Amerika keturunan Afrika terbesar yang beranggotakan 260.000 orang ini rutin terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Ini merupakan komitmen dan platform mereka. We serve the community not just on the local level, not just on the national level, but also on the international level. We have now given scholarships to millions of young ladies to go to school and also young men. Hari Bakti Sosial Nasional ini dikenal sebagai National Day of Service. Organisasi kemanusiaan berharap apa yang dilakukan kini bisa menjadi contoh dan mendorong lebih banyak warga untuk ikut serta tahun depan. Dari Washington DC, tim VOA. Selain Lincoln Memorial, pemirsa, ada monumen penting lagi di sini, yaitu di belakang kita Washington National Monument, Monasnya Amerika ya. Ya udah pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita masih ada liputan lagi tentang Presiden Amerika dan pernak-pernik serba-serbi terkait mereka. Dan juga legasinya ya, terutama ya. Nah makanya jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.